Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bangun untuk jogging, tapi nggak bisa bangun untuk subuh. Contoh yang lain, buktinya banyak orang rela dan rajin untuk skincare, perawatan apa? Kecantikan. Akan tetapi dia jarang merawat suasana hatinya. Banyak orang siap untuk keluar duit banyak buat beli vitamin, tapi buat ngisi kotak amal yang dikeluarin yang warnanya apa? Abu-abu. Kalau buat skincare yang dikeluarin warnanya apa? Merah. Contoh yang lain, bukti bahwa orang lebih perhatian jasmani daripada rohani. Rela dia menempuh jarak yang jauh, puluhan kilometer atau bahkan ratusan kilometer untuk piknik, untuk pergi ke tempat-tempat wisata, ratusan kilometer, bahkan sampai keluar negeri. Pengajian di samping rumahnya dia tidak datang. Padahal antara tempat pengajian dengan rumahnya jaraknya cuma berapa kilometer? 5 meter. Gak berangkat. Contoh yang lain, rela ikut seminar bisnis, peningkatan karir berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari, tapi hadir pengajian baru 1/4 jam sudah bolak-balik aja. Bolak-balik apa? Mau. Kok sudah 1/2 jam nggak selesai, akhirnya dia ambil keputusan tidur. Ada orangnya di sini? Mana? Angkat tangan. Tidur kok angkat tangan. Contoh yang lain, ada orang ketika jasmaninya sakit, dia cepat-cepat pergi ke dokter. Batuk-batuk pergi ke dokter, pilek pergi ke dokter, gatel pergi ke dokter, bahkan panik dicarikan obatnya. Tapi begitu rohaninya yang sakit, apa sikapnya? Santai saja. Padahal orang itu akan masuk neraka dan gagal masuk surga karena penyakit jasmani atau penyakit rohani. Orang gagal masuk surga alias masuk neraka, itu gara-gara penyakit jasmani atau rohani? Rohani atau jasmani? Coba Bapak Ibu cari ayat di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menyebutkan orang gak jadi masuk surga gara-gara kanker stadium 4. Ada? Ya. Apalagi masuk neraka gara-gara pilek. Ada? Enggak ada. Tapi ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit sombong.
walaupun hanya sebesar debu. Saya ulangi, tidak akan masuk surga. Orang yang di hatinya ada penyakit sebesar apa? Debu. Penyakit apa? Sombong. Pertanyaannya, penyakit sombong jasmani apa rohani? Jasmani atau rohani? Rohani. Orang masuk neraka nggak jadi masuk surga gara-gara penyakit rohani. Pertanyaannya lagi adalah, sebesar apa tadi? Debu. Sebesar debu itu stadium berapa? Hah? Stadium berapa sebesar debu? Stadium 4? Enggak. 0, jadi penyakit rohani itu ngeri. Tapi sayangnya banyak di antara kita itu cuma memperhatikan jasmani, rohaninya diabaikan. Oh, berarti kita nggak boleh ya memperhatikan jasmani? Boleh nggak? Boleh. Terus yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah hanya memperhatikan jasmani dan mengabaikan rohani. Itu yang nggak boleh. Nah terus bagaimana Ustaz? Ya harus seimbang. Jasmaninya diperhatikan, rohaninya juga diperhatikan. Tubuhnya dirawat, hatinya juga dirawat. Apa tema kita hari ini? Merawat hati. Berarti kita nggak akan membahas tema merawat tubuh. Ya, karena saya bukan dokter skincare. Bapak Ibu lebih ngerti lah cara merawat tubuh. Jadi fokus kita adalah merawat hati. Bagaimana cara merawat hati? Supaya kita gampang memahaminya, konsep merawat hati, saya akan beri ilustrasi. Hati mirip tumbuhan. Mirip apa? Tumbuhan. Mirip pohon. Tumbuhan itu supaya sehat, supaya subur, dan supaya menghasilkan buah yang lebat. Supaya itu semua, maka ada 2 hal prinsip yang harus kita kerjakan. Berapa? 2. Yang pertama, usaha lahiriah. Yang kedua, usaha batiniah. Ada berapa usaha? 2. Yang pertama, usaha lahiriah. Yang kedua, usaha batiniah. Usaha lahiriah merawat tanaman. Ada 2 langkah. Berapa? 2. Langkah yang pertama adalah pemberian nutrisi, alias pupuk. Apa yang pertama langkahnya? Pemberian nutrisi. Langkah yang kedua adalah pencegahan dan pembasmian hama. Apa langkah yang kedua? Pencegahan dan pembasmian hama. Oke. Ini adalah prinsip yang pertama. Usaha lahiriah. Prinsip yang kedua apa tadi? Usaha batiniah. Apa usaha batiniah? Doa. Gak cukup supaya padi kita menghasilkan hasil yang banyak, sekedar kita kasih pupuk, sekedar kita hindarkan dari hama saja. Tapi kita juga harus berdoa kepada Allah. Karena betapa banyak ladang padi siap panen, malam harinya habis. Gara-gara tikus, gara-gara banjir, gara-gara kebakaran. Maka kita harus melibatkan siapa? Allah. Siapa bisa mengulangi?
Bagus. Bagus. Masya Allah. Silakan. Ini hadiahnya habis nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tanya. Berarti masih banyak ya. Jangan ngantuk ya. Kita ulangi ya. Tanaman itu ada berapa prinsip? 2. Yang pertama prinsip lahiriah, yang kedua prinsip batiniah. Prinsip lahiriah adalah pemberian nutrisi, pencegahan dan pembasmian hama. Usaha batiniah? Doa. Oke. Tadi kita sampaikan di awal, hati itu mirip tumbuhan. Berarti konsep merawat hati seperti itu. Oke. Konsep merawat hati seperti konsep merawat hati. Ya, saya bukan sarjana pertanian. Ya. Tadi itu cuma buat ilustrasi aja. Sekarang kita masuk ke tema utama kita. Merawat hati. Bagaimanakah cara merawat hati? Cara merawat hati ada 2 prinsip. Prinsip yang pertama adalah usaha lahiriah. Apa usaha lahiriah merawat hati? Terbagi menjadi berapa langkah? 2 langkah. Langkah yang pertama adalah pemberian nutrisi. Kalau hati kita pengen sehat, maka hati kita harus dikasih nutrisi. Emang nutrisinya hati apa, Ustaz? Banyak. Akan tetapi nutrisi hati yang banyak itu bisa kita simpulkan secara garis besar menjadi 2. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Orang kalau pengen sehat hatinya, maka dia harus ngasih nutrisi kepada hatinya. 1 ilmu, yang kedua amal. Kenapa kok harus diawali dengan ilmu terlebih dahulu? Karena ilmu adalah cahaya. Apa ilmu? Cahaya. Cahaya yang akan membimbing hati kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Menuju ke jalan yang terang benderang. Apa dalilnya Ustadz kalau ilmu itu cahaya? Dalilnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 174. Surat apa? An-Nisa. Ayat berapa? 174. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa anzalna ilaikum nuram. Kok sepi? Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Kami itu siapa? Allah. Engkau itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah telah menurunkan kepada Nabi SAW, maaf, ilaikum, kalian, maaf, umat Islam, ya umat manusia. Kami telah menurunkan kepada umat manusia cahaya yang terang benderang. Apa? Cahaya yang terang benderang. Apa? Matahari. Matahari. Oke. Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Berarti Al-Quran adalah cahaya. Kenapa Al-Quran dikatakan oleh Allah sebagai nuram mubina, cahaya yang terang benderang? Karena seluruh ilmu yang bermanfaat sumbernya dari Al-Quran. Berarti kalau mati lampu kita cari apa?
Tuh, kalau mati lampu cari apa? Kok nggak cari Quran? Katanya Quran cahaya yang terang benderang. Kenapa cari lilin? Kenapa coba? Karena yang dimaksud dengan cahaya Al-Quran adalah cahaya maknawi. Cahaya apa? Maknawi. Bukan cahaya fisik seperti ini. Jadi jangan nanti kemudian pas mati lampu, Quran mana Quran? Bukan. Tetap yang dicari lilin, apalagi senter, apalagi HP. Yang paling dekat kan HP. Nyalain senter yang ada di HP. Petromak. Oh, udah nggak ada. Jadi Al-Quran itu cahaya apa tadi? Maknawi. Apa maksudnya cahaya maknawi? Cahaya maknawi maksudnya adalah pedoman hidup. Ketika kita punya Al-Quran, ketika kita ngerti isi Al-Quran, maka kita jadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Kita jadi tahu mana yang merupakan ketaatan, mana yang mungkar. Sehingga kalau kita tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, maka kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak tahu mana ma'ruf, mana mungkar, nanti jadinya bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadinya apa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Maksiat disukseskan, pengajian dibubarkan. Nah, itu namanya amar mungkar nahi ma'ruf. Kenapa bisa terjadi itu? Karena nggak punya cahaya. Berarti ilmu penting atau tidak? Penting. Lebih penting mana, ilmu sama makanan? Saya bukan tanya mana yang penting. Pertanyaannya apa? Lebih penting mana? Makanan atau ilmu? Yakin? Yakin? Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ilmu itu lebih primer daripada makanan dan minuman. Apa kata beliau? Ilmu lebih primer daripada apa? Makanan dan minuman. Kenapa Ustaz? Karena makanan dan minuman dalam sehari kita butuhkan berapa kali? 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau yang diet sehari sekali. Ya. Kalau ilmu kita butuhkan berapa kali? Setiap saat. Mau butuhkan adalah ilmu. Ilmu apa? Doa, bangun, tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Oke. Habis doa bangun tidur. Masih butuh ilmu? Ilmu apa? Ilmu doa. Bismika Allahumma amutu. Tidur lagi dong. Enggak lah. Habis kita baca doa bangun tidur, kita butuh ilmu. Biasanya orang bangun tidur kemana? Kamar mandi. Mau masuk kamar mandi butuh ilmu apa? Doa masuk kamar mandi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Udah selesai baca doa masuk kamar mandi. Masih butuh ilmu? Ilmu apa? Masuk kamar mandi pakai kaki apa? Pakai kaki. Oke. Sudah masuk kamar mandi. Biasanya ngapain? Biasanya ngapain? Jongkok.
Kok buang air kecil? Jongkok. Ketika akan jongkok butuh ilmu nggak? Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu menghadap kemana? Ke barat atau ke timur? Ke barat atau ke timur? Oh, berarti nggak ngantuk. Ke utara atau? Oke. Buang air kecil atau buang air besar? Setelah selesai buang air kecil, buang air besar, butuh ilmu atau tidak? Ilmu apa? Kok wudhu? Belum, masih lama. Ilmu apa? Ilmu istinja. Maaf, cebok. Pakai tangan kiri. Coba, mulai dari bangun tidur sampai belum selesai ini kita BAK, BAB. Sudah berapa ilmu yang dibutuhkan? Udah banyak. Mana nasi uduknya? Mana mendoannya? Mana pisang gorengnya? Gak ada. Berarti ilmu itu lebih primer daripada makan dan minum. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita waktunya lebih banyak digunakan untuk nyari makan atau ilmu? Nyari makan, bukan nyari. Makanya hati kita kekurangan nutrisi. Karena kita lebih memikirkan nutrisi perut daripada nutrisi hati. Ingat, yang bisa lapar nggak cuma perut, hati juga bisa lapar. Oke, berarti nutrisi hati satu, ilmu. Yang kedua apa? Amal. Setelah kita punya ilmu, cukup? Enggak. Harus diiringi dengan amal. Kenapa harus diiringi dengan amal? Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Sehingga ilmu itu bukan hanya sekedar dihafalkan, bukan hanya sekedar dipelajari, tapi ilmu itu setelah dikuasai harus diamalkan. Salah satu amalan yang merupakan nutrisi terbesar hati adalah zikir. Lihat apa efek zikir buat hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati akan terasa tenang. Berarti kalau hati gelisah itu tandanya jarang zikir. Lebih sering main HP daripada baca Quran. Betul atau tidak? Betul. Gak ada yang bilang tidak. Berarti semuanya di sini itu lebih sering buka HP daripada buka Al-Quran. Ustaz, Al-Qurannya kan ada di HP. Tapi buka HP-nya sama buka WA-nya lebih sering mana? WA. Ya. Sampai lupa aplikasinya di mana. Ya. Makanya hati gelisah. Ada banyak orang suka curhat sama saya. Ustaz, kenapa saya banyak masalah? Kenapa saya banyak gini? Kenapa ada konflik dengan rumah tangga saya? Ya. Jarang akur antara suami dengan istri. Tahu nggak pertanyaan saya apa? Pak, Bu, dalam sehari Bapak dan Ibu baca Quran berapa juz? Pertanyaannya berapa juz?
Pertanyaannya benar apa salah? Harusnya apa? Berapa halaman gitu? Pertanyaan saya berapa juz? Berapa juznya? Ya paling cuma 1 halaman. Kalau buka HP berapa kali? Wah, nggak tahu ya. Saking banyak. Wajar sebenarnya. Masalah itu berawal dari kita menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Lebih suka baca omongan manusia yang ada di WA daripada membaca firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Di WA itu kita baca omongan manusia kan. Di Instagram kita kan baca komen orang, komennya manusia. Tapi firman Allah malah jarang kita baca. Padahal omongan manusia itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Bahkan lebih banyak yang nggak bermanfaat. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu ada nggak yang nggak bermanfaat? Nggak ada. Ada nggak di dalam Al-Quran yang nggak benar? Nggak ada. Al-Quran itu isinya benar semua, bermanfaat semua. Kenapa kita tinggalin yang ini? Terus kita sibuk dengan yang itu? Berarti amal ini salah satu yang paling penting adalah zikir. Dan zikir yang paling penting adalah sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14? Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Berarti sholat adalah zikir. Makanya orang yang nggak sholat pasti hatinya gelisah. Orang yang nggak sholat pasti hatinya gelisah. Kalau orang yang udah sholat, tenang. Saya tanya, udah sholat belum? Udah sholat belum? Tenang nggak? Tenang. Udah nggak mikirin utang lagi. Utang bukan dipikirin, Ustaz. Utang tuh dibayar. Bener nih, udah sholat itu udah tenang betul. Mulai mikir. Nah, Ustaz, perasaan saya udah sholat, tapi kenapa kok belum tenang juga? Coba perhatikan ayat yang tadi saya baca. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata lidzikri. Apa artinya? Tegakkanlah sholat. Allah nyuruh kita untuk menegakkan sholat, bukan sekedar melakukan sholat. Emang bedanya apa, Ustaz? Kalau menegakkan sholat itu berarti rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, wajibnya dipenuhi, syukur-syukur juga sunnahnya dipenuhi. Sholatnya tepat waktu, dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Itu namanya menegakkan sholat. Kenapa kok ada orang sudah sholat artinya belum tenang? Karena sholatnya itu sekedarnya. Sholatnya itu asal-asalan. Sholatnya kilat khusus. Sholatnya ekspres. Makanya sholat taraweh sekian puluh rakaat hanya 10 menit. Harusnya sebelum sholat itu pakai apa? Pakai helm. Kan mau ngapain? Mau racing, mau ngebut. Oke? Makanya sholatnya nggak ngefek. Ya, kalau boleh diumpamakan seperti makanan yang minim nutrisi. Apa itu? Junk food. Apa? Junk food. Emang enak. Tapi minim
nutrisi. Oke, ini adalah langkah yang pertama. Apa langkah pertama merawat hati? Pemberian nutrisi. Apa nutrisinya hati? Ilmu dan amal. Kita pindah langkah yang kedua. Apa tadi coba? Pencegahan dan pembasmian hama. Kalau tanaman hamanya wereng, ya. Kalau hati hamanya adalah dosa dan maksiat. Sekedar melakukan amal mencari ilmu saja. Tapi harus kita jaga hati kita dari dosa dan maksiat. Apa bedanya mencegah dengan membasmi? Kalau mencegah itu adalah preventif. Sebelum melakukan perbuatan dosa, kita hindari dosa tersebut. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina." Apa artinya? Jangan mendekati zina. Berarti mendekati zina boleh enggak? Enggak boleh. Kalau zinanya? Kalau zinanya? Boleh enggak? Kan yang enggak boleh mendekati. Kalau zinanya? Apalagi? Nah gitu cara memahaminya. Wong mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Mendekati zina itu dari apa? Mata, apalagi telinga, apalagi mulut, apalagi tangan, apalagi kaki. Itu mendekati zina. Orang itu tidak mungkin mendadak berzina. Bahasa Jawanya tidak mungkin ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk rasanya mendadak tiba-tiba tidak mungkin. Mana ada orang ketemu laki-laki perempuan baru ketemu sekali, yuk zina. Awalnya apa dulu? Mata. Ngapain matanya? Jelalatan. Di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Makanya matanya jelalatan. Ada wanita nggak halal di pelototin. Diingatin, kapan lagi rezeki zina itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal ainu zinahan nazar. Mata itu berzina, dan zinanya mata adalah melihat sesuatu yang haram. Telinga juga berzina, mulut juga berzina, tangan juga berzina. Zinanya tangan apa? Scroll. Kalau hari ini scroll apa? Ya scroll HP yang mana? Scroll situs-situs yang tidak layak untuk scroll. Itu adalah zina. Dan itu yang membuat hati kita gelisah. Iya sholat, tapi maksiat juga jangan. STMJ. Sholat terus maksiat jangan. Bahkan habis sholat langsung maksiat. Apakah dia akan mendapatkan ketenangan? Enggak. Kenapa? Karena dia cuma ngasih nutrisi, tidak menghalangi hatinya, tidak melindungi hatinya dari hama. Hamanya adalah dosa dan maksiat. Makanya nggak tenang. Oke, Ustaz, kita kan sudah berusaha menghindari maksiat, tapi tetap aja terjerumus kepada maksiat. Maka ada solusinya. Setelah pencegahan ada pembasmian.
Kalau memang sudah terlanjur terjerumus kepada maksiat, maka itu harus dibasmi. Membasminya dengan taubat dan istighfar. Dengan apa? Taubat dan istighfar. Kenapa Ustaz? Karena kalau tidak segera ditaubati dan diistighfari, maka noda-noda hitam di dalam hati akan semakin banyak. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Berarti awalnya hatinya bersih. Ketika dia berbuat dosa, ada apanya? Ada bintik hitam. Terus apa yang mesti kita lakukan? Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Seandainya dia segera meninggalkan dosa tersebut, dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, maka bintik hitam itu akan dihapus. Berarti kebalikannya apa? Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Seandainya dia setelah melakukan perbuatan dosa, dia iringi dengan dosa-dosa berikutnya, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak, sehingga hati yang awalnya putih menjadi hitam kelam. Dan itulah masa kritisnya hati. Dan kalau dibiarkan, lama-lama hati itu akan mati. Oke, selesai pembahasan usaha lahiriah. Apa usaha lahiriahnya? Langkah pertama, memberikan nutrisi. Apa nutrisinya hati? Ilmu dan amal. Langkah yang kedua, pencegahan dan pembasmian hama. Apa hamanya hati? Dosa dan maksiat. Oke. Sekarang kita pindah prinsip yang kedua, yang terakhir. Kalau prinsip yang pertama adalah usaha lahiriah, maka prinsip yang kedua adalah usaha batiniah. Kalau hati kita pengen sehat, kalau hati kita pengen tenang, gak cukup hanya sekedar kita melakukan usaha lahiriah. Gak cukup sekedar kita belajar, gak cukup kita hanya sekedar berzikir, tapi kita harus berdoa kepada Allah. Dan itu adalah usaha batiniah kita. Kenapa demikian Ustaz? Karena hati kita di bawah kendalinya Allah. Hati kita di bawah kendalinya. Yang akan bisa menolong kita untuk khusyuk dalam sholat adalah Allah. Yang bisa menolong kita agar fokus ketika hadir pengajian adalah Allah. Yang akan menolong kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan benar adalah Allah. Makanya kita harus kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini hasan, ya muqallibal qulub. Terus tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, jadikanlah hatiku istiqamah ala dinik, di atas agama. Siapa yang baca doa itu? Rasul. Sering atau jarang? Sering. Rasul SAW sudah dijamin masuk surga? Sudah? Sudah. Dosanya udah diampuni? Udah. Saya dan Anda? Belum. Kita sering nggak baca ini? Udah baca? Udah Ustaz, barusan. Kita itu jangan terlalu pede. Wong Nabi SAW aja yang udah dijamin masuk surga, udah diampuni semua dosanya.
dan selalu istiqomah, tetap baca doa itu. Kok kayak saya dan Anda nggak baca? Itu namanya terlalu. Oke, berarti harus sering-sering baca doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain yang ada dalam Sahih Muslim, Nabi SAW baca doa yang mirip. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan hati kami supaya senantiasa patuh kepadamu. Jadi sudah berapa doa nih? 2. Ada satu lagi doa yang juga dibaca oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim juga. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya mudah hafal. Ya, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan bersihkanlah, rawatlah hatiku. Anta khairu man zakkaha. Sesungguhnya engkaulah yang paling baik di dalam mensucikan dan merawat hatiku. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkaulah yang menguasai hatiku dan memilikinya. Kita ulangi ya materi kita hari ini. Apa judulnya? Ada berapa prinsip? Tuh. Prinsip yang pertama, usaha lahiriah. Usaha lahiriah ada berapa langkah? 2. Langkah pertama, memberikan nutrisi hati. Apa nutrisinya? Ilmu dan amal. Langkah yang kedua, mencegah dan membasmi hama. Apa hamanya? Dosa dan maksiat. Prinsip yang kedua, usaha batiniah. Apa usaha batiniahnya? Doa. Doa yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang kedua, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doa yang ketiga, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Berarti tinggal ngapain? Tinggal dipraktekkan. Yang paling penting itu. Ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Ya, karena habis ini saya ada agenda yang waktunya sudah ditentukan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.